Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sulfatan Saputra dari kelas 1D, NIM 20024061127, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dosen Ibu Mardina Bakri, SPD, MPD. Pengantar Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 7 materi. Yang pertama, menguasai filsafat post-positivistik dalam ilmu pengetahuan alam. Logika filsafat. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat abad ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin unitaris ataupun maksud filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbaharui. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seorang dinamakan teks biografi. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan penerapan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Grounded theory. Teori merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Materi yang kedua, menguasai filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar-benar menolak spekulasi dari suatu filosofis atau metafisik. Ciri positivisme diantaranya nominalisme. Bagi positivisme hanya konsep untuk mewakili realitas dan partikularlah yang nyata. Yang kedua, reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang diamati. Tokoh-tokoh positivisme ada 4, yaitu Auguste Comte dari tahun 1798 sampai 1857. Yang kedua, Hatain 1828 sampai 1893. Yang ketiga, Emil Durkheim 1852 sampai 1917. Dan yang terakhir, John Stuart Mill 1806 sampai 1873. Materi yang ketiga, ilmu sosial. Ilmu sosial dasar adalah merupakan pengetahuan yang menelah masalah-masalah sosial menggunakan berbagai pengertian atau fakta konsep teori yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan dalam lapangan ilmu sosial. Perbedaan ilmu sosial dengan ilmu alam. Ilmu pengetahuan alam membatasi dirinya dengan hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang membatasi dirinya pada gejala kehidupan manusia, baik itu gejala yang bersifat fisik atau bukan. Materi yang keempat, yaitu ilmu-ilmu sosial. Filsafat ilmu sosial merupakan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana upaya untuk mencari sebuah kebenaran dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat ilmu sosial, sebab-sebab munculnya asal-usul ilmu dengan cara sistematis, koheren dengan metode tertentu. Ada 3 teori tentang kebenaran. Yang pertama, teori
korespondensi, yang kedua teori konsistensi, dan yang ketiga teori pragmatik. Materi yang kelima yaitu pemikiran filsafat timur. Filsafat timur lebih dikenal dengan ngilmu daripada ilmu. Lebih merupakan ajaran hidup yang bertujuan memaparkan bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan yang kekal. Dalam filsafat timur ada 5 aliran yang paling berpengaruh, yaitu yang pertama Hinduisme, yang kedua Buddhisme, yang ketiga Konfusianisme, keempat Taoisme, dan kelima Islam. Sejarah filsafat dari timur terbagi 3, yaitu filsafat India, filsafat Cina, filsafat negara-negara Islam. Ciri khas dari filsafat timur adalah kedekatannya hubungan filsafat dengan agama. Filsafat timur ini sebenarnya tidak hanya dipandang filsafat agama juga, tetapi termasuk filsafat hidup. Materi yang keenam yaitu filsafat Yunani. Sejarah filsafat Yunani. Masa filsafat Yunani merupakan masa terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos. Faktor-faktor lahirnya filsafat Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng. 2. Karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Mesir. Materi yang terakhir adalah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 atau penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Ciri-ciri filsafat. Metode berpikirnya mengandung unsur-unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang gereja. Cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles, bersifat dengan pertolongan Agustin. Pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini yaitu filsafat pemikiran agama. Periode-periode abad pertengahan ada 2, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. Periode skolastik awal 800 sampai 120. Periode puncak perkembangan skolastik abad ke-13. Periode skolastik lanjut atau akhir abad ke-14 sampai 15. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.